Oke. Jadi Spring Boot itu adalah salah satu framework di bahasa pemrograman Java yang tergolong populer dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi bisnis termasuk enterprise, ya. Kenapa framework ini populer? Karena sebelum framework ini itu orang mengenal atau lebih banyak menggunakan yang namanya itu Java EE. Sekarang namanya sudah berubah menjadi Jakarta EE, ya. Nah, namun Java EE ini memang diharapkan untuk kebutuhan enterprise, ya. Seperti apa sih itu kebutuhan enterprise? Dalam artian kita buat aplikasi yang relatif stabil, running 24 jam non-stop, bisa mengatur masalah transaction isolation, commit rollback, dan sejumlah hal-hal lain lah, gitu. Nah, tetapi dalam perjalanannya Java EE ini dirasakan sedikit kompleks, sedikit sulit, dan tidak menawarkan suatu bentuk yang tinggal diikuti, tetapi masing-masing developer harus meramu sendiri caranya. Dia seperti ibaratnya hanyalah kumpulan library. Dia ada membuat suatu arsitektur, barangkali usulan, tetapi itu pun tidak selalu cocok. Maka di luar sana komunitas membentuk sebuah framework, ya, dan framework yang cukup banyak diadopsi itu adalah namanya Spring Framework, ya. Spring. Kenapa framework ini menjadi terkenal? Oleh karena framework ini dikembangkan dengan benar-benar memerhatikan apa kebutuhan developer di luar sana. Dan ada beberapa pemerhati, praktisi yang punya pemikiran dituangkan di dalam framework ini, sehingga dikatakan framework Spring ini memiliki orang bilang clean atau clear API. API-nya tergolong cukup baik, elegan, dirancang oleh komunitas dengan benar-benar dipikirkan. Biasanya hal seperti itu bisa terjadi kalau ada satu sponsor kuat. Tahu saya sponsor yang sekarang ini mendukung Spring itu Pivotal, ya, Pivotal. Pivotal ini kalau nggak salah sudah bergabung juga sama perusahaan yang namanya tuh sekarang tuh yang dia punya VMware tuh. Mereka kalau nggak salah sekarang sudah VMware, gitu, ya. Maka mereka membuat suatu perancangan framework yang memudahkan developer sebagai alternatif dari Java EE. Dan ini berkembang di masa-masa tahun, setahu saya awal 2000, ya. 2003, 2004, ketika saya lulus S2 itu 2006, itu Spring sudah mulai sedikit terdengar gaungnya, cuma zaman itu internet tidak semudah sekarang digunakan, sehingga masih sedikit yang mengadopsi Spring. Termasuk kenapa kami nggak memakai Spring juga, karena kami nggak tahu itu posisinya gimana, apa, dan lain-lain. Spring inilah yang kemudian menjadi salah satu framework yang cukup sukses di ranah open source, yang mana mereka tidak hanya melihat secara fitur bahasa, tetapi mereka melihat apa pemikiran-pemikiran, motivasi, ide dari framework Spring. Motivasi ide-ide itu kemudian ada yang dituangkan dalam desain pattern, atau mereka juga mengadopsi dari desain pattern, itulah yang kemudian juga akhirnya ditularkan ke bahasa-bahasa pemrograman yang lebih modern, termasuk seperti framework untuk Laravel, CodeIgniter, juga dalam bahasa yang lain, ya. Mereka banyak belajar dari bagaimana pengembangan suatu API di suatu framework, yang salah satunya itu banyak terlibat di dalam komunitas Spring saat itu. Nah, Spring kemudian memiliki banyak sekali perkembangan sub proyek di bawahnya, security dan apa semua lain-lain.
Untuk melakukan simplifikasi atas itu, mereka menginisiatif membuat suatu framework yang sedikit lebih lightweight yang dikenal dengan nama Spring Boot. Sekarang setiap penggunaan framework Spring disarankan melalui framework yang namanya Spring Boot. Spring Boot ini sebenarnya juga menggunakan Spring, tetapi dia membungkus sejumlah hal-hal yang sudah lebih luas itu menjadi lebih sederhana. Gitu. Kalau dulu aplikasi yang dibangun pakai Java EE ini harus dideploy di dalam sebuah web application server, seperti contoh dideploy di application server sebagai contoh JBoss ini yang diakuisisi oleh Red Hat ya, kemudian Glassfish, Oracle Application Server dan lain-lain. Nah, Spring Boot itu sudah menyediakan aplikasi server di dalamnya sehingga kita nggak perlu lagi melakukan deployment. Ya, sebenarnya kalau kalian tertarik dengan cerita-cerita lebih lanjut tentang kenapa perlu ada semacam isolated environment, ini semua juga berakar seperti dari JVM, Java Virtual Machine ya, dan lain-lain. Itu semua itu akhirnya menghidupkan dan membawa sampai sekarang itu orang kenal seperti Docker. Ya, Docker dikelola pakai Kubernetes dan lain-lain ya. Dari mana lingkungan itu semua berkembang gitu. Bukan kita bilang dari Java, bukan, tetapi dari kebutuhan-kebutuhan di luar sana yang orang memang melihat ada hal-hal seperti itu. Ya. Nah, dulu melakukan deployment di seperti application server itu juga memakan effort. Muncullah era di mana marketplace makin muncul, orang harus melakukan update software lebih cepat, lebih ringkas, melakukan scaling, maka orang sekarang lebih banyak tidak lagi menggunakan kayak Glassfish dan lain-lain, masih bisa, tapi mereka pakai pendekatan yang agak beda gitu. Maka ada seperti Docker dan lain-lain. Meskipun Docker itu bukan cuma sekedar karena tadi ya, tetapi juga masalah membawa lingkungan yang sama pada saat development dengan environment, dan kalau dengan production, dan kalau dipindah-pindah itu relatif mudah, tidak terlalu bergantung pada platform spesifik gitu. Lalu ini kita pakai akhirnya Spring Boot gitu ya. Ada framework lain yang juga ngetrend lagi naik daun seperti misalnya Quarkus, Micronaut. Ini punyanya di Java ya. Terus ada lagi kayak JHipster. Kalau kalian ada ngikuti itu ada satu perkembangan Laravel itu, ada Laravel apa itu ya, yang istilahnya itu kalau kalian eksekusi dia akan otomatis tuh bikin controller, dia otomatis bikinin controller, dia otomatis bikinin service, dia otomatis bikinin persistence-nya, dia otomatis bikin apalagi termasuk unit test-nya, dia otomatis bikin termasuk halaman GUI-nya, simple CRUD-nya dia bikin semua otomatis. Nah, itu mengacu juga dari yang dulu JHipster lakukan. JHipster lakukan itu semua. Tetapi lagi-lagi di balik sebuah otomatisasi, sebenarnya framework melakukan hal-hal manual yang harus kita lakukan. Terlampau banyak menggunakan framework atau terlalu kita bergantung pada framework, maka ketika muncul suatu masalah, kita nggak tahu di mana masalah itu muncul. Karena itu jauh terbenam di dalam lapisan-lapisan framework yang barangkali kita pun nggak menguasai. Maka untuk bisa melakukan troubleshooting dengan baik, dan kita bisa confident deploy aplikasi kita sebagai sesuatu yang standar, stabil, handal, kita bisa tidur dengan nyenyak tanpa khawatir ada apa-apa dengan server, maka kita perlu menguasai luar dalam apa yang terjadi dalam aplikasi kita. Dengan kata lain, terpaksa kita menguasai luar dalam sebuah framework tersebut. Nah, kadang di sini menjadi dilema. Framework sendiri memiliki perkembangan. Ketika kita sudah menguasai luar dalam, tiba-tiba muncul framework versi barunya, kita update, banyak hal yang broken, kita pelajari lagi ulang. Sehingga kadang banyak pemain-pemain besar seperti Tokopedia dan lain-lain yang mereka pun berpikir untuk mengembangkan framework untuk kebutuhan mereka sendiri, gitu ya.
Netflix banyak juga menyumbangkan pemikiran-pemikirannya, seperti kayak microservice itu salah satunya adalah sumbangsi pemikiran dari Netflix. Oke deh. Nah, sekarang Spring Boot yang kita pakai di proyek kita yang Nexus itu tujuannya adalah membantu kita supaya aplikasi bisnis kita yang punya suatu pola yang cukup umum seperti menerima request, kemudian mengolah, menyimpannya ke database, melakukan pemrosesan secara bisnis logic itu dibantu oleh si framework ini, gitu. Nah, sebelumnya kita harus lihat dulu gimana cara komunikasi yang terjadi dalam aplikasinya kita, gitu ya. Nah, ini tadi saya gambar, cuman belum selesai. Saya lanjutin gambar deh. Jadi program kita itu, terutama mungkin bagi Belo, itu program kita jalan melalui aplikasi web. Apakah Belo sudah pernah lihat tampilannya Nexus ya? Tes, sudah Pak. Sudah, oke. Nah, jadi tampilan Nexus yang dilihat itu adalah tampilan yang tentunya kita kenal dengan istilah front end. Lalu front end ini berarti di sini tuh ada sisinya back end. Wait, saya gambar dulu. Nah, bagian ini tuh bagiannya back end ya. Gitu. Maka tampilan di sini yang terjadi adalah aplikasi kita GUI-nya itu front end. Kalau user melakukan suatu aksi yang harus diproses oleh program kita, software kita, itu dia bisa memproses di local browser, tapi kalau tentunya yang membutuhkan terkait dengan data di server, maka pasti dia harus melakukan request ke bagian backend server. Nah, di backend ini itu akan diterima oleh yang namanya controller. Ya, jadi mereka itu masuknya ke sini, ke controller ini. Tunggu saya hapus dulu. Komunikasinya pergi ke controller. Misalnya user mau melakukan penambahan data, maka itu data yang sudah diinput, yang diterima oleh frontend itu akan dikirim datanya ke backend. Yang menerima adalah controller. Controller ini sekaligus yang menyediakan API, Application Programming Interface itu, berbasis REST. Ya. Nah, apa yang dikirimkan oleh frontend ke bagian backend? Data yang dibutuhkan untuk diolah. Data itu seperti apa formatnya? Harus ada format yang disepakati. Apakah kita kirim suatu string panjang atau apa? Di luar sana orang lebih banyak meminjam satu notasi yang berkembang di lingkungan JavaScript yang dibilang JavaScript Object Notation, JSON. JSON ini lahir bukan karena REST API make, enggak, JSON sudah lahir lebih dahulu. Intinya di JavaScript itu, JavaScript kan suatu pemrograman yang scripting yang mau dibuat simple, sederhana. Tapi mereka seiring jalannya waktu, mereka juga berhubungan dengan suatu struktur data yang composite, bukan cuma data string, integer, array sederhana, tapi karena mereka perlu membungkus variabel-variabel gitu ke dalam satu bungkus. Itu kan berarti konsep objek. Dia nggak mau memperkenalkan objek konsep seperti struct atau apa dalam C atau record kayak Pascal. Karena mereka mengusung ada nama-nama seperti Java, mereka bilang yuk kita bikin objek aja, tapi objeknya sederhana. Jangan orang yang mau pakai objek itu kudu belajar konsep object oriented. Kalau gitu mending dia pakai Java aja. Maka mereka harus membuat suatu notasi yang sederhana. Maka dikenal dengan nama JavaScript Object Notation. Mereka bikin sesederhana, tulisannya hanya kurung kurawal, nama atribut, titik 2, value-nya apa, seperti itu. Nah, format ini intinya tujuannya kan adalah untuk kita nyimpan data, gitu aja. Nah, daripada bikin suatu notasi baru, JSON sudah cukup banyak dikenal di lingkungan para pemrogram web.
ya udah kita pakai itu aja. Ada format-format yang lain yang juga disarankan, sebagai contoh misalnya XML, ada SOAP, Simple Object Access Protocol, ada YAML, ya. Ini semua bisa dipakai. Atau mau bikin format sendiri juga bisa. Tetapi kalau mau bikin format sendiri, ya barangkali kita harus banyak bikin coding logic untuk bagaimana ngebaca formatnya, memparsing, dan lain-lain. Daripada kita reinventing the wheel dan kita nggak punya kebutuhan spesifik mengembangkan suatu format lain, maka di luar sana orang menyepakati udahlah pakai aja JavaScript Object Notation, juga relatif lebih simple. Ukuran payload-nya, maksudnya ukuran byte-byte yang dikirim itu juga lebih udah cukup hemat byte gitu, ya. Maka ketika front end mengirimkan data untuk diolah oleh bagian server back-end, data itu kita tuangkan dalam format yang kita bilang JSON. JSON ini kemudian saya gambarkan di sini kayak dalam bentuk kertas, karena dia sebenarnya adalah sebuah payload. Kalau kita bayangkan tukang pos gitu ya, tukang pos membawa sebuah surat. Surat itu biasa dibungkus di dalam amplop. Ya, ini amplop surat. Di dalam amplop ini terdapat datanya. Nah, biasa kita gambarkan ini. Inilah yang biasa dibilang dengan payload. Barang yang dimuat di dalam amplop. Amplopnya dikirim. Astaga, sebentar. Saya pause recording bentar. Recording pause-nya di mana? Nah, kalau dalam konsep dulu kita tuh melihat yang namanya bagaimana distributed object, communication, prinsipnya seperti ini. Amplop, kalau payload ini kita berarti ini adalah JSON-nya kita, data yang kita kirim. Inilah yang memuat informasi, data yang harus diolah. Adapun amplop ini itu ibaratnya adalah HTTP. Gitu. Dan dikirimkan melalui yang namanya TCP/IP, protokolnya internet. Gitu. Jadi sebenarnya data ini bisa dikirimkan bukan melalui HTTP ya. Betul, bisa. Bisa dengan cara yang lain. Gitu. Bahkan sebenarnya HTTP ini tergolong tidak efisien karena HTTP ini pakai TCP/IP dia harus handshake 2 kali itu kalau kita belajar di jaringan komputer, maka itu nggak terlalu efisien sebenarnya. Jadi sebenarnya semua pengembangan aplikasi REST API itu kalau mau dibilang efisien enggak, tapi kenceng. Beruntung karena kecepatan internet itu banyak yang berbasiskan fiber optik. Tapi nanti ke depan itu akan ada perkembangan yang namanya HTTP 3.0. Sorry, ini yang bunyi itu tombol undo-nya tablet. HTTP 3.0 itu komunikasi akan bisa lebih, kalau nggak salah mereka nggak pakai TCP/IP, mereka pakai UDP. Itu bisa lebih cepat lagi. Gitu. Ya. Nah, itu sekilas lah tentang cerita bagaimana itu gambarnya itu menjadi payload. Nah, kalau kita berbicara aplikasi web, mau pakai framework apapun, kita berbicara yang kita punya yang ada di luar sana ya, itu semua basisnya gini, mengandalkan internet. Kecuali kita pakai kayak WebSocket oke itu TCP, HTTP juga punya standar. Kalau kita pakai teknologi lain, RMI dan lain-lain, nah itu memang bisa beda lagi. Ya. Dan konsep-konsep ini tuh sudah berkembang dari beberapa puluh tahun lalu. Tidak ada yang berubah adalah cara-cara ini aja, teknis pengerjaannya. Oke, maka data yang harus diolah, misalnya tadi kita menginput sebuah data buku gitu ya, itu datanya disimpan di dalam JSON dan akan diterima di server. Yang akan menerima itu adalah si controller ini. Kita beri nama controller. Kenapa namanya controller? Sebenarnya ini suatu istilah yang digunakan kalau kita lihat mereka ada yang menggunakan yang namanya model layering, ya. Nah, itu pakai yang namanya controller. Ada beberapa literatur lain yang tidak menggunakan istilah controller, tetapi menggunakan istilah seperti gateway, interface.
intinya kenapa sih kita menggunakan kata-kata controller? Sebenarnya ini semua karena dulu dipengaruhi oleh satu desain pattern yang cukup terkenal, MVC. Dia bukan arsitektur ya, MVC itu bukan arsitektur, tapi dia desain pattern. Nah, kata-kata C di sini itulah yang dipinjam di sini, controller. Padahal tidak sepenuhnya tepat, tapi oke lah, kita nggak usah bahas itu terlalu panjang. So, intinya request itu diterima oleh controller. Controller ini, kalau jadi data yang dikirim ini kan semua sebenarnya data ini tuh dalam format networking, ya, jaringan komputer, byte-byte data. Data JSON itu pun semua dikirim dalam bentuk byte-byte data, diterima. Kalau kita mengembangkan aplikasi secara object-oriented, kita senantiasa melakukan abstraksi dari suatu persoalan, termasuk data yang dikirim ini, kita harus anggap dia sebagai sebuah objek. Maka, data JSON ini nanti bisa kita terima dan kita kenal dengan istilahnya DTO, Data Transfer Object. Ya, objek yang membungkus data yang ditransfer. Nah, begitu. DTO ini kalau kita pakai framework Spring Boot, itu byte-byte data dari jaringan itu otomatis akan dibuatkan objeknya. Tapi kita perlu mendeklarasikan objeknya bentuknya apa. Misalnya kayak tadi data buku, kita bilang ada kode buku, judul buku, pengarang. Nah, udah, nanti framework Spring Boot akan membaca byte-byte data yang dikirim dan dia akan simpan di dalam data transfer object yang kita sudah tentukan. Gitu. Ya. Lalu kemudian berarti dua hal ini yang saya centang ini disediakan oleh kita tulis kodenya, tetapi bagaimana byte-byte data ini diubah menjadi ini, itu tugasnya framework. Lalu kemudian data format DTO ini akan diteruskan ke layer berikutnya, yaitu service. Tunggu ya, saya geser dulu ini zoom-nya. Nah, ini akan dikomunikasikan ke objek berikutnya yang kita sebut service. Data di sini biasanya belum tentu ideal atau cocok untuk kita berikan langsung kepada service. Kenapa? Karena data di sini ini formatnya sebenarnya menyesuaikan dengan format apa yang kita sepakati JSON-nya dengan bagian front end gitu. Ya, sebagai contoh datanya barangkali JSON-nya itu kalau data buku tadi hanya berisi kode terus nama buku gitu ya. Pengarang barangkali, autor. Seperti itu. Hanya butuh 3 ini gitu. Sedangkan begitu diolah oleh service inilah yang akan bertugas, oke, seperti apa data buku, itu ketentuannya. Harusnya kami simpan seperti apa untuk dikelola untuk perpustakaan. Itu yang mengatur logik-logik itu bagian service. Makanya bagian service sering dibilang sebagai business logic. Business logic. Bisnis itu artinya bukan bisnis jual beli barang, tetapi bisnis dalam artian urusan utama. Kita kan meminjam bahasa Inggris. Kadang tuh kalau misalnya contoh kalimat bahasa Inggris itu gini, mind your own business. Urus urusanmu sendiri, nggak usah ngurus masalahnya saya gitu kan. Itu kan dia menggunakan kata bisnis. Bisnis di sini bukan berarti identik dengan orang jualan barang, bukan. Bisnis adalah suatu persoalan utama yang menjadi hal yang sedang diurus gitu. Itu istilah bisnis yang digunakan di dalam kita tadi pakai istilah bisnis logic. Tapi di Indonesia, kata bisnis itu sering identik dengan urusan jualan. Wah, punya bisnis nih. Bisnis apa? Bisnis saya jualan makanan via online. Itu dibilang bisnis. Padahal kalau orang barat, dia bilang, it's my business. Mind your own business. Bisnis sebenarnya urusan-urusan utama. Gitu. Jadi, kata bisnis di dalam arti bisnis logic, ini bukan berarti bisnis jual-beli. Bukan hanya sebatas bisnis jual beli, tetapi urusan utama yang harus dikelola. Contoh kalau ini adalah aplikasi
perpustakaan, berarti bisnis utama kita adalah bagaimana mengelola buku sebagai koleksi perpustakaan. Begitu, itulah bisnis. Segala hal yang terkait dengan dunia perpustakaan, aturannya bagaimana, seperti apa buku dikelola, itu masuk di dalam ranah bisnis perpustakaan. Nah, itu yang di gimana cara ganti warna? Itu yang diatur di dalam bagian sini. Jadi kita memisahkan ada satu bagian. Itu urusannya bagian ini. Adapun bagian yang di depan tadi, dia nggak perlu terlalu tahu banyak tentang apa ketentuan-ketentuan aturan bisnis. Gitu. Ya. Nah, kembali lagi. Gimana kalau saya mau kembali ke warna hitam? Oke. Terus, bisnis logic barangkali membutuhkan kondisi data yang berbeda dengan DTO. DTO-nya mungkin bentuknya cuma gini, kode nama author. Tetapi di sini, dia akan disimpan, dia akan berubah menjadi suatu bentuk lain. Bentuk lain itu berubah karena kebutuhannya dari bisnis itu. Sebagai contoh, datanya nanti ternyata bagi back-end, bagi bisnis logic dikatakan dibilang nggak cukup kalau hanya sekedar kode. Saya perlu tahu kode betul, nama saya butuh betul, author, dan saya butuh siapa yang menciptakan koleksi buku ini. Misalnya user yang meng-create gitu ya. Kita bilang user create. User create-nya siapa? Kemudian dia perlu tahu kapan diciptakan data ini. Dia perlu tahu create at-nya. Jadi ada informasi tambahan yang diperlukan dalam ranah keperluannya bisnis. Tetapi di bagian front end, user nggak sampai perlu tahu hal ini. Barangkali user create-nya bisa ketahuan dari user yang sudah login, ibaratnya gitu. Tetapi ketika user mengisi data buku, dia nggak mengisi yang create saya, Irvin, saya ciptakan pada tanggal di jam sekian. Nggak perlu. Dia hanya mengisi keperluannya dia. Tetapi begitu tiba di bagian bisnis logic perlu menyediakan, membutuhkan data tambahan lain. Itu sebabnya kita bilang ada perbedaan antara data JSON dengan data yang benar-benar diolah oleh bisnis logic. Kalau datanya sama, katakanlah kita nggak butuh ini. Gimana kalau kasusnya gini sama persis? Maka nggak perlu dong saya bikin gini, langsung aja saya lempar ini juga DTO masuk sini. Iya, betul, itu bisa. Dan kebanyakan tutorial mengajarkan hal seperti itu. Bikin mereka menyebutnya bukan DTO, bukan entity, mereka menyebutnya itu di luar sana, kebanyakan pemahamannya adalah model. Padahal model itu tidak sama dengan DTO, tidak sama dengan entity. Tapi ini konsep lain, nantilah. Kalau enggak ini nanti kita jadi kayak kuliah 2 SKS, 3 SKS, nggak usah. Kita bisa break sejenak nggak? Kurang lebih 15-an menit. Oke, jadi intinya bagian bisnis logic ini, objek-objeknya itu bertugas melakukan pemrosesan sesuai keperluan bisnisnya apa. Kayak tadi misalnya perpustakaan, ya udah data kalau menambahkan koleksi buku baru di perpustakaan, seperti apa proses bisnisnya atau bisnis logiknya, yaitu yang akan melakukan adalah di bagian sini, service. Objek-objek yang tergolong dalam service. Kalau peminjaman buku perpustakaan, mungkin ada pengecekan yang mau meminjam, status keanggotaannya masih aktif, kemudian kalau meminjam, dia meminjam apa, mungkin tarifnya beda, kalau dia meminjam buku yang textbook yang lebih sudah langka, mungkin tarifnya beda, ada ketentuan khusus. Itu semua adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan aturan bisnis. Aturan dari perpustakaan itu diatur juga oleh ini. Gitu, ya. Maka boleh kita bilang
berarti bagian controller itu nggak tahu menahu ya tentang apa aturan-aturan bisnis. Betul, mungkin ada kalanya kita perlu menambahkan di bagian sini, tetapi tujuannya nggak perlu bagian controller ini itu harus dicampurkan dengan detil-detil bagian bisnis. Biarlah itu urusannya di bagian service layer. Jadi di sini berlaku yang namanya orang bilang separation of concern gitu. Kita bagi-bagi. Kenapa kita harus melakukan pembagian? Kalau kita nggak mengenal pembagian seperti ini dan kita mencampurkan semuanya misalnya di controller, biasa kalau contoh sederhana memang kita bikin ya, contoh-contoh di internet itu controller itu sekaligus terima data, langsung bikin bisnis logic, langsung nyimpan ke database di situ juga. Itu untuk contoh sederhana. Nah, tapi ketika kita berkutat dengan hal yang lebih kompleks, kalau kita nggak membagi-bagi dengan baik, maka kita nanti sendiri akan kesulitan. Ketika sistem itu makin berkembang, makin kompleks, makin bercampur, kita bisa semakin tidak punya arahan yang jelas di bagian mana kita harus merabat terjadinya masalah, ataupun di bagian mana kita harus melakukan penambahan, modifikasi, dan lain-lain. Gitu. Ya. Nah, kemudian kembali ke sini, di logic, jenis objek yang ada di sini, itu bisa objek-objek apa saja ya, bisa beberapa objek, beberapa kelas dibuat itu ya sesuai dengan keperluan aja gitu ya. Nah kemudian sekarang kita melanjutkan ke bagian yang lain, mungkin saya kasih warna merah deh. Bu Reni. Iya. Oke, Bu Reni sudah join ya. Nah, kemudian sekarang ada pemisahan berikutnya lagi, yaitu mengenai penyimpanan data. Warnanya jangan, warnanya hitam aja. Nah, penyimpanan data sendiri itu bisnis logic yang akan tahu kapan suatu data itu akan perlu disimpan, kapan dibaca, kapan diubah, kapan diupdate. Jadi istilahnya dari bagian kotak bisnis logic ini akan berhubungan dengan bagian data. Di bagian data di sini ada lagi kelas-kelas yang akan mengatur bagaimana data itu disimpan. Apakah data ini akan disimpan di sebuah basis data relasional seperti PostgreSQL, MySQL, ataupun disimpan di dalam bentuk yang lain, itu semua urusannya bagian sini, data. Atau biasa kita bilang persistence layer. Gitu. Jadi di bisnis logic, dia sebenarnya nggak tahu persisnya data itu disimpan seperti apa. Dia hanya tahu mengolah data, ketika mau menyimpan, dia hanya menyuruh simpan. Tetapi dia nggak ngurusin bagaimana detailnya data itu disimpan. Primary key-nya apa, foreign key-nya harus gimana, relasi database-nya harus seperti apa urutannya. Dia nggak mengurus hal itu. Dia melimpahkan hal itu kepada data, layer data. Dan dia akan meminta, pokoknya nanti kalau mau diambil, saya bisa diberikan lagi datanya. Gitu. Nah, maka urusan penyimpanan data, pengolahannya, pembacaannya, memanage-nya, itu semua bagian dari urusan layer data. Gitu. Nah, kalau gitu kita bisa simpulkan kurang lebih seperti ini. Maka tugas dari application layer itu pertama, dia menyediakan API. Dalam hal ini, dalam kasus program kita Nexus, API yang berbasis RESTful. Ya. Terus, data yang diterima itu perlu, dia melakukan juga autentikasi, boleh tidaknya suatu API itu digunakan atau tidak. Gitu. Dia melakukan validasi, JSON-nya sudah sesuai atau belum. Ya. Kemudian untuk kemudian JSON-nya itu dikirim ke bagian service, maka dia akan ubah. Gitu. Nanti hasil kembalian dari service, misalnya oke, data berhasil disimpan atau ada sesuatu yang perlu disampaikan ke user, si service ini akan mengirimkan kembali ke bagian controller, dan controller mengirimkanlah hasilnya kembali ke front end. Gitu. Nah, terkait dengan proses perubahan-perubahan data itu, kayak dari sini DTO ke entity ataupun yang lain,
Itu kalau dalam desain pattern kita bilangnya itu bagian yang mengubah itu kita sebutnya sebagai adapter. Nah, ini prinsip yang dipakai di dalam arsitektur port and adapter, hexagonal, clean architecture. Itu mereka memakai seperti itu. Terus mengenai tugas service layer tadi ya, terus habis ini kita lihat contoh codingannya. Tugas service layer tentunya melakukan komputasi atau pemrosesan sesuai business rule, atau kita bilang business logic, ataupun business process, gitu. Itu aja. Itu tugasnya service layer. Tugasnya persistence layer melakukan penyimpanan, pengelolaan data aja lah. Pengelolaan data yang harus disimpan ke persistence. Persistence itu maksudnya dia memiliki sifat menetap. Aplikasi dihentikan, dia datanya tetap bisa dibaca lagi ketika aplikasi dijalankan. Itu biasanya pakai database atau file atau lain-lain. Itu tugasnya persistence layer. Gitu. Jadi ceritanya nih, kalau misalnya suatu waktu nih kita putuskan Nexus nggak lagi disimpan di PostgreSQL, tapi di MongoDB, maka harusnya bagian controller tuh nggak ada source code yang berubah. Bagian business logic nggak ada source code yang berubah. Yang berubah hanyalah di bagian data. Gitu idealnya. Tetapi dalam praktiknya, kita punya entity yang di bagian sini, ya. Entity-nya kita ini masih banyak kode-kodenya itu bercampur dengan apa dia nanti disimpan di data. Nah, di situ masih ada coupling. Jadi kita belum sepenuhnya tuh bisa benar-benar port and adapter arsitektur, clean arsitektur kita belum sepenuhnya bisa. Harapannya kita bisa ke sana. Tetapi yang namanya proyek itu kita harus perhatikan dari durasi waktu proyek, kita nggak bisa melakukan semua idealisme yang kita inginkan. Tapi sering berjalan waktu mungkin kita akan bisa mencapai itu. Jadi kita berproses aja menuju sana. Nah, maka kalaupun kasus realnya sekarang ya, kalau di Nexus tiba-tiba database-nya mau diganti dari relational database Postgre, tiba-tiba mau diganti ke MongoDB misalnya, atau BigQuery punyanya Google, maka kelas-kelas entity juga perlu diubah. Kelas entity perlu diubah, dan bagian sini perlu diubah. Dan bagian JSON nggak perlu berubah. Jadi sebenarnya kita juga bisa tarik satu kesimpulan ya. Suatu ketika kode ini diganti oleh backend. Nggak perlu kode, tetapi namanya menjadi code misalnya, bahasa Inggris. Ya. Apakah di bagian JSON perlu diubah? Nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu diubah. Atau sebaliknya, ternyata kesepakatan antara front end dengan controller itu mau diubah kode JSON-nya. Ini menjadi kode underscore buku misalnya. Apakah di entity juga harus berubah? Enggak perlu berubah. Gitu. Nah, di kita biasanya rancangan-rancangan entity ini mengacu pada UML yang sudah disepakati. Di bagian front end sebenarnya ketika merancang suatu format JSON, dia nggak wajib harus meniru apa yang ada di UML. Dia nggak wajib. Jadi kalau di UML itu ada struktur, misalnya ini punya anakan apa gitu ya, dan ini punya relasi ke sini, ini punya lagi anakan. Apakah wajib semua JSON-nya kayak gini? Jawabannya tidak wajib. Silakan JSON membuat semudah mungkin. Berarti cara pandang JSON dibentuk bukan tidak harus mengacu pada cara pandang ini, tetapi silakan mengacu pada cara pandang apa data yang harus saya kirim ke backend. Gitu aja. Urusan data itu punya struktur data, composite, aggregation, dan lain-lain, itu urusannya ranah sini, business logic. Front end JSON-nya cukup memuat apa yang perlu ada. Itu sebabnya kenapa kita di dalam pengerjaan Nexus selama ini kita mengalami beberapa perubahan cara pembuatan JSON. Semula JSON kita sangat mirip dengan struktur yang ada di UML, kemudian semakin hari makin ke sini JSON kita sederhanakan. Kita sederhanakan bukan karena kita kesulitan, tetapi karena memang seharusnya JSON itu tidak harus meniru apa yang ada di
UML. Nah, ini sebabnya kenapa kita mengubah dari tim front end back end menjadi murni tim yang full stack. Supaya orang front end juga memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu fitur, dia bisa mendapatkan bahwa oke, intinya substansi data yang dikirim hanyalah ini, gitu. Misalnya gitu, ya. Nah terus ada satu lagi, yaitu tentang gateway layer. Saya nggak tahu namanya persis gateway atau enggak. Nah itu kasusnya gini. Ini program kita mengurus dirinya sendiri. Apa jadinya jika suatu waktu kita perlu berhubungan dengan sistem lain? Katakanlah kita tiba-tiba harus menembak tentang payment gateway, Mitrans, atau tiba-tiba katakanlah kita harus berbicara dengan API-nya Tokopedia atau Gojek untuk mengirimkan suatu barang. Apa jadinya? Atau kita harus mengembangkan berbicara dengan server faktur pajak misalnya. Maka itu dituangkan di dalam bagian sendiri juga. Business Logic hanya menyatakan, tolong kirim data ini ke Gojek misalnya. Atau tolong mintakan ke server pajak pemerintah berapa nomor faktur pajak yang saya mau pakai misalnya. Nah, dia hanya meminta detailnya bagaimana berkomunikasi dengan entitas luar itu akan dilakukan oleh bagian gateway. Gitu. Itu aja. Berarti kalau kita lihat, bagian business logic adalah bagian yang paling utama sebenarnya. Maksudnya gini, utama itu gini. Problem domain dari software yang kita bangun itu harusnya hidup di dalam sini, kotak ungu ini, business logic. Kalau kita bikin urusan software perpustakaan, semua urusan perpustakaan ada di sini, cara-cara mainnya. Kalau kita bikin software distributor, semua mainnya di sini. Kalau kita bikin penjadwalan kapal, semua ada di sini penjadwalan kapal. Maka tidak perlu ada logika penjadwalan kapal masuk di dalam data atau di dalam gateway ketika kita simpan di Firebase ataupun yang lain, simpan di Heroku, itu urusan-urusannya ini, gitu. Nah, bagian front end memang sedikit banyak harus menyediakan interaksi user interface, user experience yang nyambung dengan logik berpikirnya, bisnis rule-nya penjadwalan kapal, perpustakaan dan lain-lain, gitu. Tetapi dia mengatur logik sesuai dengan apa yang secara natural paling simple user lakukan. Dan itu tidak selalu harus identik dengan apa yang dilakukan business logic. Misalnya business logic di front end misalnya untuk melakukan penjadwalan suatu kapal. Langkah pertama user harus apa, langkah kedua user harus apa, langkah ketiga harus apa. Langkah-langkah itu kita susun berdasarkan apa yang memang paling mudah dilakukan. Perkara kemudian di business logic, dia tidak melakukan dengan urutan itu, ternyata business logic bilang yang harus lakukan langkah 3 dulu, baru langkah 1, langkah 2. Itu urusannya business logic. Seperti itu. Maka kita menciptakan coupling yang minimum dari setiap bagian dari arsitektur softwarenya kita. Gitu. Nah, saya bantu tulis di sini kesimpulannya, gateway layer melakukan komunikasi dengan entitas atau sistem luar, gitu. Ada lagi nggak bagian-bagian lain? Ya mungkin ada, bisa saja. Tapi yang jelas untuk keperluan proyek Nexus kita biasanya segini itu cukup. Nah kalau kita belajar tentang hexagonal arsitektur, clean arsitektur, bentukan seperti ini itu bisa kita gambarkan gini. Coba saya buka Safari dulu ya. Nah, kalau di clean arsitektur, kita bisa lihat bentuknya gini lah. Yang merah ini, lingkaran merah use case, itulah kalau di gambar kita tadi, itulah yang ini, business logic. Business logic itu kalau di clean arsitektur, dia yang berwarna merah. Dan di dalamnya ada entities. Kalau dia mau menyimpan data, itu dia pergi ke arah sini, yang ada gateway, terus di sini database. Jadi database digambarkan sebagai lapisan paling luar, biru. Termasuk web, tampilan UI, REST API, itu semuanya
nanti masuk melalui lapisan warna hijau, ya, diterima oleh controller atau diterima oleh apapun itu, baru kemudian dia masuk ke bagian business logic service. Database itu lingkaran luar, bukan berarti dari database lari keluar, tapi dalam artian mereka itu bagi si lingkaran merah ini, mereka adalah bagian luar yang dia nggak perlu tahu, gitu. Itu. Adapun yang bagian hijau, itu biasa kadang dibilang juga application layer. Kalau di kita bagian hijau itu mana? Yang ini, bagian controller yang ini. Itu bagian hijau. Kadang dibilang juga sebagai application layer. Tahu nggak kenapa dibilang application layer? Kenapa kalau kita pakai istilah application layer, soalnya kan kayak aplikasi. Kita bikin software tentang perpustakaan. Berarti software aplikasi atau aplikasi perpustakaan. Berarti ini layer yang mengetahui tentang bagaimana perpustakaan berjalan. Nah, jawabannya bukan. Kalau bagaimana perpustakaan berjalan itu tetap di business layer atau service layer itu, ya. Nah, application di sini, kata aplikasi itu maksudnya adalah keberadaan layer ini jika digunakan akhirnya membuat kotak-kotak ini, subsistem atau submodul di dalamnya berfungsi sebagai layaknya sebuah program aplikasi. Jadi application layer ini maksudnya adalah keberadaan layer ini lah yang menjadi satu jembatan komunikasi dengan pengguna, front end, user. Jadi maksudnya gini, kalau dibayangkan cuma ada kode-kode business logic tanpa bisa menerima inputan dari luar, maka itu bukanlah mewujudkan sebuah software, tapi harus ada pintu masuk yang membuat akhirnya bagian-bagian itu bisa berfungsi. Nah, makanya itu dibilang sebagai application layer. Maka jika di dalam business logic dia bisa melakukan hal A, B, C, D, E sampai dengan Z, ya. Oke, Hardy udah bergabung. Nah, jadi kalau ada business logic menyediakan fitur A sampai ada 10 fitur lah, fitur 1, 2, 3 sampai dengan 10. Tetapi yang diekspos kepada front end hanya 5 fitur sebagai 5 API, berarti ujung-ujungnya user hanya bisa menggunakan 5 fitur. Bagi mereka, aplikasi ini hanya punya 5 fitur. Itulah kenapa dibilang sebagai application layer. Dialah layer yang membungkus aplikasi kita bisa ngapain. Gitu. Makanya itu disebut sebagai application layer. Gitu. Ya. Kalau secara heksagonal clean architecture itu mengusung konsep yang sama, ya. Gambar paling sederhananya itu ini barangkali. Nah, kita bisa lihat di sini. Mungkin gambarnya nggak terlalu gede. Coba saya zoom barangkali. Atau gimana caranya ini. Nah, mantap. Business logic itu di bagian sini, domain. Itu yang hijau dia. Nanti saya ceritakan kenapa dia bentuknya heksagonal. Ya, dia bagian yang hijau ini itu sama dengan di kita tadi, kalau di clean architecture itu bagian bagian yang merahin, use case. Ya. Di sini dia yang bagian hijau. Gitu. Use case ini kalau di kelasnya kita itu yang si service-nya itu. Gitu. Ya, sini use case. Kalau di clean architecture, Uncle Bob bilang ini sebagai kelas interaktor. Gitu. Ya. Lalu di bagian yang hijau biru itulah si bagian controller, REST API controller apa. Untuk menyimpan ke database ya bagian ini lagi.
biru. Sama dong sebenarnya dengan clean architecture. Betul sama. Gitu. Nah, perancangan aplikasi seperti ini itu bukan hidup sejak di ranah web application. Enggak. Model-model ini sudah diterapin juga dari beberapa masa lalu. Meskipun mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan, tetapi intinya adalah bahwa kita ingin membungkus logik pemrosesan itu tanpa bergantung pada bagian infrastruktur. Kita pakai web kah, kita pakai mobile kah, kita pakai aplikasi Swing kah, atau kita memakai apakah, itu urusan lain gitu. Sebentar saya pause recording, saya kabari ini bentar. Itu aja yang berbeda. Jadi urusan bisnis logic itu adalah urusan apa persoalan yang kita hadapi, problem yang kita biasa bilang juga istilah problem domain. Domainnya ini tentang bengkel. Bengkel dari dulu gitu, menerima konsumen punya kendaraan yang mau diservis. Entah servisnya mungkin ganti oli. Kalau ganti oli caranya adalah ditanya jenis olinya apa, kendaraannya apa, disesuaikan. Kemudian oli yang lama dibuang, cara buangnya gimana? Namanya mungkin beda-beda. Kendaraan sekarang dengan kendaraan 20 tahun lalu mungkin katup pembuka olinya sudah dipermudah. Tetapi prinsipnya sama, mengeluarkan oli yang lama, dibersihkan dari sisa-sisa oli yang lama, memasukkan oli yang baru. Tidak ada yang berubah. Yang berubah hanyalah sekarang orang ketika datang mengambil nomor antrian itu udah lebih modern. Udah pakai HP, bisa bikin janji temu lewat HP. Oh, sampai di sana duduk disuguhin minuman misalnya. Setelah itu kita dibuatin surat perintah kerja, teknisi bekerja, teknisi mendiagnosis kendaraan sudah pakai bantuan alat komputer bisa ketahuan, wah mas ini tegangan listriknya sudah kurang, akinya udah kurang. Itu aja yang berubah. Esensi utamanya masih sama. Gitu. Jadi esensi utama dari domain itu dilakukan di sini. Hal-hal yang berubah barangkali adalah hal-hal bagian sini. Wah data sekarang tuh udah in-memory database, wah udah relational database, itu bagian di sini. Nah, ketika kita mengerjakan suatu software, sebenarnya yang harus kita analisa dulu adalah apa bisnis logiknya. Kebanyakan orang di luar sana, kalau pemula, biasa mereka sudah tersilaukan dulu dengan urusan ini. Kita harus bikin software, kita mengusung teknologi ini, kita begini, gini, gini. Mereka tidak berbicara substansi masalah. Mereka berbicara seperti apa yang mereka mau. Gitu. Ya, mereka akan bias ke sana. Ada kecenderungan begini, ini saya perlu memberitahu ke kalian juga. Orang-orang di luar sana, kalau kita pandang dari sudut pandang murni karyawan, employee, karyawan punya pemikiran atau programmer developer punya pemikiran adalah saya mau CV saya, kurikulum vitae saya nampak terang, bercahaya. Saya harus CV saya itu pernah pengalaman pakai teknologi ABC, hal-hal baru. Yang ngetren, yang bisa membuat CV dia, nilainya, diri dia secara nilai itu meningkat. Tetapi perusahaan dari satu sisi punya paradigma yang beda. Paradigma mereka adalah apa persoalan yang harus dihadapi. Jika persoalan ini membutuhkan solusi ala tahun 70-an, pakai program berbasis DOS, programnya tidak punya UI barangkali, atau programnya harus hanya desktop biasa, maka bagi perusahaan itu yang dipilih. Tanpa peduli ada teknologi-teknologi lain. Karena belum tentu semua teknologi itu pasti sejalan dengan yang kita butuhin. Jadi kita harus bisa identifikasi dulu apa yang dibutuhin di sini, barulah kita menyesuaikan teknologinya apa. Dan untuk Sunwell, 90% semua proyek Sunwell itu berbasis aplikasi bisnis secara umum. Jual beli, barang masuk, barang disimpan, barang dijual, klien menghasilkan profit. That's it, itu saja. Business at its heart itu kayak gitu toh. Adanya kegiatan barter, jual beli gitu. Ya. Saya udah recording belum ya? Oh, udah. Nah, oke. Secara konsep gampang, nanti kita bisa tukar pikiran lagi lain-lain. Sekarang yuk mari kita lihat bagaimana ini diwujudkan dalam bentuk kode. Sekarang saya nggak menunjukkan lagi kode front end, atau saya punya barangkali front end, saya cek dulu.
Saya kebetulan belum clone, ini komputer yang lain. Jadi kita lihat bagaimana contoh controller dibuat. Saya nggak bahas jelasin programnya, nanti itu kalian bisa pelajari sendiri, nggak susah. Saya cuma tunjukin bentuk source code-nya. Jadi kalau di kita melakukan packaging software sesuai dengan arsitektur UML yang juga dibangun, kita letakkan itu. Kalau kita lihat di mana clean arsitektur tadi itu. Ini kita identifikasi dulu deh, mana lingkaran merah, domain. Gini, ini lingkaran ini memang ada di dalam lingkaran hijau ada di lingkaran biru, tetapi bukan berarti kita artikan, berarti kalau kita punya folder web, di dalam folder web ada subfolder controller, ada subfolder, bukan seperti itu. Ini hanyalah arah gambaran bagaimana kita, kalau kita ada di lingkaran yang area abu-abu ini, kita hanya boleh mengakses yang bagian biru. Kalau kita ada di bagian biru, kita hanya boleh mengakses bagian hijau, begitu seterusnya. Ya. Kalau di gambaran ini, mana use case-nya kita, domain, itu ada di sini. Kita masuk di dalam source code, COM Sunwell System Nexus, itu adalah package kita. Ya. Kita ada di domain itu. Yang tadi itu. Business logic ada di dalam domain. Dan di dalam domain ini, kita membagi-bagi lagi berdasarkan subdomain. Gitu. Lalu bagian yang web, misalnya karena kita mau REST API, itu kita taruh di bagian sini, HTTP. Di dalam HTTP, nah ada lagi HTTP untuk bagian apa? Mari kita lihat contohnya bagian apa ya? Ada yang namanya tenant lah, gitu. Maka mana gambar tadi? Misalnya kita mau berbicara tentang fitur tenant, ya. Dimulai komunikasinya dari bagian controller. Di kita bikin di dalam HTTP kita bikin tenant, ya. Lalu kita lihat di dalamnya ada controller. Nah, controller itulah yang ini. Kita lihat kodenya. Apa itu assembler DTO nanti kita lihat. Nah, di dalam controller kita buka, di sini ada dijelaskan REST API-nya itu nembak ke mana URL-nya. Oh, oke, kita jadi tahu, oh seperti itu. Dan sejumlah source code-nya bagaimana cara menerima secara post, get, apa seperti itu. Itu nanti gampang dipelajari. Lalu, untuk memodelkan data JSON itu, kita tuangkan di dalam folder yang namanya, package yang namanya DTO, Data Transfer Object. Nah, kita ada 4 di sini. Kalau kita mau menyediakan permintaan untuk menyimpan atau menciptakan data tenan baru, itu berarti suatu request yang namanya create. Kalau kita mau mengupdate, request-nya beda lagi. Kalau kita mau menghapus, mencari, memunculkan semua, memunculkan sebagian, itu request-nya beda-beda. Berarti kita harus identifikasi ada request apa saja yang harus kita sediakan, ada fitur apa aja yang harus kita sediakan terkait dengan tenant tadi. Dan kita identifikasi setiap request untuk tenant tadi, apakah format JSON-nya semua sama atau beda-beda. Kalau beda, maka kita harus bikin juga yang berbeda. Nah, di sini kita ada punya 4. Ada yang untuk create, ada yang untuk menampilkan daftar semua data tenant, ada untuk menampilkan satu buah data tenant secara rinci, kita bilang show details, ada untuk mengupdate data tenant gitu. Untuk mendelete ada nggak? Nah, kebetulan nggak ada gitu. Ya. Kita bikin. Apa jadinya kalau suatu format JSON itu mirip? Kalau mirip, sebaiknya tetap dipisahkan file DTO-nya. Loh, bukannya itu kerja 2 kali? Betul, kerjanya jadi 2 kali. Istilahnya kan kita itu ada mengusung konsep yang namanya dry. Don't repeat yourself. Gitu. Konsep dry ini. Koneksi saya gangguan enggak? Suara saya masih kedengaran ya? Nah. Don't repeat yourself. Terus
Saya masih recording nggak? Masih. Jadi kita itu kan istilahnya kalau di database itu istilahnya kita menghindari redundansi, ya, hindari redundansi kode, gitu. Kalau bisa ada kode yang digunakan ulang, kenapa tidak? Betul, ya. Terus lagi, lawan dari prinsip dry itu namanya wet. Ya, saya pernah mungkin jelasin, wet itu apa? Misalnya write everything twice. Semua hal diduplikat-duplikat. Twice-nya ini bukan berarti hanya 2 kali, ya. Atau kadang juga wet ini dibilang we enjoy typing. Nah, memang programmernya suka ngetik. Jadi biar aja dia bikin duplikat-duplikat gitu. Kalau kita berbicara dry dalam artian kita mau punya objek buku. Objek buku itu kalau udah jadi ya tinggal dipakai di mana-mana. Nah, itu betul, itu konsep dry. Tapi kalau kita punya data JSON, JSON-nya ini untuk menyimpan data. Kalau untuk update data hampir mirip. Itu sebenarnya bukan dry. Karena kalau beda urusan, tetapi kita anggap datanya sama, kita pakai data itu sebenarnya melanggar prinsip yang namanya SRP. Single Responsibility Principle. Begitu. Itu single responsibility. Dilanggar. Masalahnya, single responsibility mengatakan bahwa harusnya satu objek itu hanya punya satu peruntukan. Bukan satu fungsi, ya, bukan satu operasi, tapi punya peruntukan. Misalnya kita bilang ada satu JSON, dokumen JSON, misalnya kayak gini, atau saya bikin yang sederhana, yang contoh buku tadi lah, ya. Nah, judul, nah di sini misalnya judulnya string, pengarang, tahun terbit. Nah, misal seperti itu. Saya mungkin ambil contoh nanti dari yang punya kita kasus-kasus awal, ya. Nah, ini kita mengatakan ini adalah JSON yang dipakai untuk melakukan penyimpanan data buku. Setelah kita lihat, kalau kita mau menampilkan data buku, itu juga sama seperti ini. Bagaimana kalau data JSON-nya cuma satu, yang berfungsi dipakai untuk create, ya. Berarti kita bilang format JSON di atas dipakai untuk keperluan create dan read, gitu, membaca. Maka jawabannya adalah berarti kita melanggar ini. Berarti keberadaan kode ini sebenarnya diperuntukkan untuk 2 hal yang berbeda. Create dan read itu 2 hal yang berbeda. Create menciptakan data, menyimpan data. Read membaca data. Kebetulan datanya sama posisinya. Tetapi itu 2 hal yang berbeda. Kalau 2 hal yang berbeda, tapi kita menggunakan suatu data yang sama, berarti kita sudah menciptakan yang namanya coupling. Ketergantungan. Kalau suatu ketika keperluan read mengatakan, saya butuh tambahan lain. Misalnya apa? Misalnya genre bukunya. Maka kita akan lihat apakah create juga harus mengalami perubahan. Misalnya create bilang, saya nggak perlu, itu genre nanti ditentukan belakangan oleh pustakawan, bukan oleh saya, umpamanya. Contoh aja nih. Ya. Nah, maka mulai create kita melakukan modifikasi untuk mengantisipasi adanya perubahan di bagian sini, read. Nah, mulai pelanggaran lagi terhadap single responsibility. Lalu apa yang dilakukan? Maka ini bukan berarti kita melakukan don't repeat yourself, bukan. Don't repeat yourself bukan berarti kita bisa reusable sebanyak mungkin tanpa suatu alasan. Kalau sesuatu beda peruntukan, kita nggak boleh memaksakan itu sebagai reusable. Makanya kadang orang bilang itu reusability di dalam software, reusability in software
is like organ transplantation. Kayak transplantasi organ. Kalau saya ambil ginjal saya pasang di Billy, apakah pasti cocok? Enggak, belum tentu cocok. Ginjal saya apakah bisa dipakai sama Fiona? Belum tentu cocok. Jantung belum tentu cocok. Nah, reusability di software itu gitu. Belum tentu kita punya sesuatu, kita bilang, oke, kita bisa pakai di sembarang macam. Belum tentu. Cocok-cocokan sebenarnya. Nah, gitu. Ya. Jadi, kalau JSON ini dipakai untuk create, maka kita harus bilang ini hanya untuk create. Untuk read, kebetulan sama. Terpaksa kita bikin JSON lagi. Dan ini untuk read. Ini untuk read. Barangkali untuk read akan ada bedanya, atau barangkali untuk read akan ada di sini barangkali satu kolom lain, sistem ID misalnya. Kalau kita sempat di Nexus untuk menyimpan, kita juga sediain sistem ID, tapi di sini dia boleh null. Kita bilang silakan abaikan ini jika kita pakai untuk keperluan create. Nah, itu sebenarnya tidak tepat. Kita melanggar single responsibility. Kenapa kita melakukan ini? Karena kita pengen satu format JSON digunakan untuk beberapa keperluan. Nah, tapi kalau kita mau best practice-nya, kita harus bikin yang berbeda. Makanya kalau dilihat di kode-kode yang modul-modul baru, itu DTO-nya udah beda-beda. Beda-beda. Capek, Pak, ketik-ketik ulang. Kita capeknya hanya sekali. Tapi nanti berikutnya, bulan-bulan berikutnya, itu akan terbayar payoff-nya. Gitu. Jadi, di dalam apa ya dilema memilih antara SRP atau dry, dikatakan SRP ini selalu menang. Gitu. Dengan demikian, kalau kita nanti mau ngubah-ngubah bagaimana cara create atau gimana mengubah cara read, update, dan lain-lain, kita nggak perlu pusing, aduh saya ngubah ini JSON-nya nanti create terpengaruh loh. Nanti update terpengaruh loh. Enggak, lupakan itu semua. Fokus hanya pada kegiatan read. Fokus hanya pada kegiatan update. Tanpa harus peduli bagaimana create dulu bekerja. Maka kita membuat beban otak kita berpikir menjadi lebih ringan. Itulah bagaimana cara how to handle complexity. Gitu. Saya juga belajar itu secara lama dengan pengalaman langsung. Ya, melakukan kode-kode yang terkesan reusable, tetapi ternyata juga ada hal yang kurang gitu. Nah, sekarang ilmu pengetahuan makin berkembang. Buku-buku software development sudah makin bagus. Jadi kalian bisa belajar lebih cepat daripada yang dulu. Saya istilahnya learning in a hard way gitu ya. By melakukan kesalahan dirasa baru belajar gitu. Nah, oke, so itu tentang si controller dan DTO. Contoh kodenya seperti ini. Nah, di dalam DTO itu biasanya kan kita tadi tugasnya JSON itu tugasnya control itu memeriksa formatnya sesuai enggak. Jadi kadang kita di dalam JSON itu kita harus bilang yang mana nullable, yang mana harus ada, yang mana tidak boleh kosong, yang mana nilainya tuh harus antara misalnya integer range-nya yang valid itu antara 1900 sampai dengan current year 2022. Kita harus memvalidasi. Jadi nggak boleh user ngisi integernya 5 gitu. Nggak boleh, kita nggak akui ada tahun 5 misalnya. Nah, gimana caranya melakukan validasi terhadap value ini? Itu kalau di Java kita bisa pakai yang namanya validation. Jadi nggak perlu kita tuh tulis logic di dalam controller, misalnya waktu create kita baca apakah judulnya ini stringnya ada atau kosong atau empty string, apakah pengarang ini ada atau kosong. Kita nggak perlu if gitu. Kita bisa minta bantuan si framework lakukan. Hardy, apa ada contohnya kelas DTO yang ada pakai Javax validation yang ada tanda kayak gini loh, null label dia boleh null, terus ada not empty, tidak boleh kosong. Itu kalau nggak salah saya pernah lihat kamu pakai di mana ya?
Warehouse. Oh, kayaknya terkait security. Enggak juga. Saya lupa di mana. Sesuatu yang saya bikin dulu. Di mana saya bikin? Apa yang saya kerjain waktu itu ya? Crew, vessel. Nggak ada di sini. Coba find aja. Misalnya, nah ini dia, not empty. Ya. Nah ini contoh ada satu JSON yang sederhana, hanya berisi integer, kita bisa nyatakan not null, berarti value-nya ini nggak boleh kosong, harus ada isinya. Nah dengan kita memberi tanda seperti ini, framework kalau nanti framework menerima ada data JSON yang ternyata itu null, si framework yang akan menolak itu. Tanpa kita harus bikin logic lagi, if, cek satu-satu, nggak perlu. Jadi framework menyediakan itu. Ya. Kebetulan beruntungnya juga, itulah kenapa Spring dia tergolong tadi clean API. Framework-nya ini ketika dia menyatakan not null, dia memakai anotasi yang memang sudah disediakan oleh bahasa Java itu sendiri dari si Java EE-nya itu, Jakarta EE, gitu. Ya. Jadi Spring mengatakan kalau saya masih bisa menggunakan apa yang ada di dalam standar Java, dia gunakan, gitu. Ya, oke. So itu contoh bagaimana suatu validasi dilakukan, memvalidasi isi request. Kita bisa minta bantuan dari framework. Contohnya menentukan nilai mana boleh null, mana boleh null, mana enggak. Tapi logik-logik lain, kalau memang ini ya mungkin terpaksa memang harus dibikin kodenya di controller. Tapi kalau sekedar memeriksa null, boleh empty, boleh apa, dan lain-lain lah, itu bisa pakai anotasi-anotasi yang disediakan oleh framework. Gitu. So, itu contoh kode bagian kontrol dan DTO. Kemudian DTO ini kan harus diubah ya ke dalam bentuk entity atau dalam bentuk belum tentu entity, pokoknya di dalam bentuk lain yang bisa diterima oleh bagian service. Maka berarti DTO ini perlu diubah ke dalam bentuk lain. Kelas yang berfungsi mengubah itu kita beri nama di sini assembler. Itu suatu penamaan yang ciptaan kami, saya dan Hardy. Kita bingung istilahnya apa, atau saya dan Davin ya, lupa. Akhirnya kami beri nama assembler. Pertama kami pengen beri namanya mapper, tetapi takutnya punya pengertian yang beda, jadi kami bikin pakai kata-kata assembler. Assembler ini, di dalamnya itu menyediakan fungsi, untuk saat ini yang kebanyakan kita temui di Nexus, mengubah format DTO atau JSON ke dalam format entity, dan sebaliknya, mengubah dari entity ke dalam bentuk DTO yang akan otomatis diubah jadi JSON. Kebanyakan keperluannya itu. Ya, jadi itu dilakukan oleh yang namanya assembler. Itu bagian dari mana? Kalau kita lihat masih bagian dari ini, REST API. Bagian dari layer ini. Bukan bagiannya si yang service atau business logic, bukan. Itu bagiannya ranahnya bagian controller. Maka logic-logic itu semua ditaruh di dalam sini controller. Jangan kita menyuruh perubahan JSON itu dilakukan oleh bagian business logic. Jadi business logic nggak perlu tahu tentang JSON, nggak perlu tahu tentang REST API, nggak perlu tahu tentang ini pakai WebSocket, ini pakai apa, dia nggak perlu tahu. Dia nggak berhubungan dengan pihak luar. Dia nggak berhubungan dengan user. Dia murni bagian yang terisolasi. Gitu. Jadi kalau di pandangan tadi, ya inilah, bagian luar lah yang harus menyesuaikan diri ke bagian dalam, bukan dalam yang menyesuaikan dengan apa yang dipakai di luar, gitu. Ada chat. Oh, purchase order, sorry, baru baca. Oke, lanjut ya. Kemudian seperti apa logik di service ini bekerja? Nah, kita masuknya sekarang di dalam domain, karena dia sudah berbicara domain. Kita buka folder domain, kita masuk ke bagian tenant, di dalamnya kita ada punya folder-folder seperti entity, service, repository, model. Ya, kita lihat langsung service-nya deh. Tenant service. Nah, kita bisa lihat, oh, misalnya untuk menyimpan suatu data ya,
Berarti dari controller itu ditembaknya itu create. Create akan memanggil si service punya create new. Nah, ketika di-create, diterimalah parameternya berupa data tenan yang sudah dalam bentuk entity. Sebelumnya tenan ini tidak dalam bentuk entity, tetapi dalam bentuk masih JSON-nya di sini, DTO. Ya, diubah. Di sini perubahan itu dilakukan. Ya, mengubah dari dilakukan oleh assembler, mengubah dari JSON DTO ke entity. Gimana cara mengubahnya? Kita lihat logiknya bentar. Caranya adalah bikin objek entity-nya, panggil setter-setternya. Ini kebetulan yang entity nggak terlalu kompleks, yang tenan nggak terlalu kompleks, maka kode-kodenya seperti ini. Ya, dipasangkan address-nya, jadi disesuaikan dengan rancangan UML itu harus seperti apa. Setelah itu, udah di-return objeknya sudah dalam bentuk entity. Sebenarnya untuk melakukan hal ini, itu ada library lain di luar sana yang pakai yang namanya mapper. Tetapi saya sudah lihat itu mapper itu membuat polusi lagi. Polusi di dalam kita punya kode-kode entity. Jadinya entity kita sini menjadi penuh dengan riasan yang terpengaruh dengan framework. Lalu kalau kita beda framework nantinya, susah kode-kode ini dipakai, di-reuse ulang. Maka saya nggak jadi pakai library yang memudahkan itu. Lagi-lagi, di setiap kemudahan yang ditawarkan oleh framework atau library, pasti ada satu harga yang kita bayar. Sedangkan sekarang kembali, apakah kita bersedia membayar harga itu dalam jangka panjang? Kalau ini suatu kegiatan yang panjang, umur kita mungkin lebih panjang daripada umur si framework, maka harga itu tidak sepadan kita bayar. Lebih baik kita susah, tapi berikutnya kita nggak bergantung. Ternyata library itu mati 2 tahun kemudian, kita nggak ada urusan. Library itu berubah, library bilang, kami nggak mendukung lagi Java versi 17, kami harus gini-gini. Kita nggak pusing kepala di situ. So, ini pemikiran bijak. Capek sekali, tapi seterusnya kita bisa minim pekerjaan, atau kita capek berkali-kali. Gitu. Ya. Oke. So, assembler kita masih harus bikin sendiri. Di luar sana saya yakin sekali banyak yang terutama di .NET itu mereka punya mapper sendiri. Kalau mau ke depannya barangkali bahkan kita bikin library mapper punya kita sendiri. Gitu. Oke ya. So intinya kita harus mengubah dari JSON, format JSON ke format entity, logiknya kita bikin sendiri. Gitu. Lalu setelah itu sudah dalam bentuk entity, kembali tadi ke service kemudian ngeset contoh ini ya, primary key-nya harus UUID, ya. Front-end nggak ngatur hal itu, maka kita generate di sini. Terus kita pasangi log di sistemnya kita. Tolong nge-log catatan bahwa sekarang kita mau melakukan penciptaan objek ini, gitu, ya. Supaya kalau ada apa-apa error kita bisa baca log-nya kita. Nah itu bagian dari punyanya layer service. Kemudian kita suruh deh simpan repo. Repo di sini kita suruh save. Repo itulah bagian dari yang sini, bagian data. Kita bilangnya repository. Kenapa nggak data? Karena repository itu istilah desain pattern lagi. Ada yang namanya desain pattern repository, tapi saya nggak usah jelasin sekarang. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Gitu. Kalau nggak, biasa kalau di kuliah saya pakainya tuh DAO, Data Access Object, DAO. DAO, gitu ya. Nah, kalau kayak Laravel itu dia pakai yang namanya Active Record, itu sama kayak XRP zaman dulu kami pakai pendekatan Active Record. Masing-masing pendekatan desain pattern untuk urusan penyimpanan data itu ada plus minusnya. Kalau tertarik dengan pembacaan itu, kalian bisa lihat itu ada yang namanya ada satu buku yang namanya Pattern of POA, Pattern of Enterprise Application. Ini bukunya, Pattern of Enterprise Application Architecture. Di sini Martin Fowler ada membahas apa saja pola-pola yang biasa orang pakai di dalam menyelesaikan masalah penyimpanan data. Pattern-nya banyak sekali, dan termasuk Spring, Laravel, itu mereka mengacu pada pattern-pattern yang ada. Bukan Martin Fowler ciptakan itu ya, tapi dia merangkum. Dia kadang ada sesuatu yang orang biasa pakai tapi nggak punya istilahnya, dia bikin istilahnya di situ. Gitu. Ya.
Kalau nggak ada Martin Fowler, dia nih kontribusi dia itu dia kadang menyempurnakan suatu ide gagasan, dia rangkum, kita tinggal baca ikuti gitu. Oke, terus dilakukanlah penyimpanan. Nah, di sini kita panggil si repository itu. Bagaimana repository bekerja kita nggak tahu, gitu. Setelah itu kita bikin lagi logging, misalnya sudah selesai, sudah beres karena kebetulan bisnis rule atau logic dari penyimpanan tenan itu hanya sesederhana itu, udah terus kita kembalikan bahwa oke, berhasil. Nah, kembali tenan dapat, oke, return-nya berhasil. Kalau return-nya berhasil, dia kembalikan HTTP oke dengan message apa. Message-nya dia pun nggak tahu. Message-nya mungkin apa yang disampaikan si bagian bisnis logic yang beritahu. Sampaikan bahwa sudah berhasil tercipta dengan dokumen nomor sekian-sekian, barangkali. Gitu. Tapi kalau gagal, ya dia bilang, oke, statusnya expectation, bla bla bla, gitu. Ya, seperti itu. Ini biasanya kita mengacu ke HTTP status. Kalau sesuatu error yang diakibatkan oleh klien, biasanya kita pakai HTTP status yang kepala 4. Tapi kalau error yang terkait dengan internalnya kita pakai yang lain. Nah, ini sedikit masukan buat Hardy. Ternyata saya lihat expectation fail itu kepala 4. Expectation fail itu kepala 417. Ini berarti terkaitan dengan si klien error. Padahal bukan, kita yang mengalami error. Umpamanya ya, kita yang mengalami error, ini mungkin saja juga error karena mungkin tenannya double, tapi kalau kita yang mengalami error, sebenarnya kita jangan lempar expectation fail, tetapi kemarin tuh saya ada ketemu apa, saya terapin. Kita pakai kelompok 500 yang namanya saya lihat terakhir Bapak yang pakai itu unprocessable entity. Oh iya, itu 500 berapa? Unprocessable. Oh ini. Oh, masih sama, sorry. Ternyata kepala 4 juga. Oh, ini menyatakan bahwa data yang klien kirimkan itu tidak bisa diproses. Mungkin ada yang salah. Nah, gitu. Tapi kalau memang salahnya dari sisi server, dari sisi back-end, maka itu kepala 500. Biasanya kalau memang error, sesuatu yang nggak ditangkap oleh kita di sini, kita nggak punya trackage dan error, spring-nya error, maka Spring Boot-nya itu akan mengerror 500 internal server error gitu ya. Jadi ada sedikit kemudahan juga yang sudah Spring Boot berikan. Udah seperti itu. Selesailah mulai dari sini sampai data. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti apa sih kode penyimpanan data? Nah, kalau kita lihat sini itu ada di bagian repository. Repository di kita itu sebenarnya hanya cukup berisi interface saja, yaitu apa sih yang harus dilakukan penyimpanan. Misalnya kita hanya bilang, oke, repositorinya untuk CRUD, create, read, update, itu bahkan sudah disupport sama framework. Jadi kita nggak perlu tulis banyak-banyak, kita cuma tulis gini doang. Selesai, nanti si framework yang akan bisa melakukan penyimpanan data. Tapi kalau kita ada punya fitur tersendiri, query yang beda, maka kita harus bikin kustomisasinya kayak gini. Misalnya kita bilang, kita pengen di database-nya itu bisa dilakukan delete by ID, tapi pakai native query. Search berdasarkan kriteria pencarian. Nah, itu kita bikin sendiri. Terus, ini kan masih interface, berarti nggak ada source code-nya. Source code-nya ini harus kita bikin di sini, query-nya. Nah, di sini kita bikinlah query SQL-nya. Delete from, bla, bla, bla. Lakukan searching, di sini kita bentuk SQL query-nya, apa semua gini, select. Itu kita tulis di bagian nama filenya itu, kita beri nama sama dengan nama repo, terus kita tambahi belakangnya itu embel-embel IMPL. Ini suatu kebiasaan di dalam bahasa Java, sebenarnya dari sejak bahasa zaman C++ ya, orang tuh pakai nama belakang IMPL yang artinya implementation. Nah, kalau kita pakai penamaan seperti ini, Spring Boot akan ambil penamaan itu dan dia langsung bilang, oke, ini adalah untuk implementation dari sebuah interface. Kita nggak perlu pakai anotasi Dirias kayak apa, tanda repository gini, nggak perlu gitu ya. Spring akan bisa otomatis mengkonekkan itu. Tetapi kalau kita mau pakai penamaan nggak IMPL, pakai nama lain bisa, cuma kita harus utak-atik supaya si framework-nya bisa deteksi gitu.
Nah, satu hal yang kurang, kenapa kita belum bikin arsitektur di sini, kalau kalian lihat, source code yang spesifik ke database itu ada di dalam file implementation dan dia adanya di dalam domain. Dia ada di dalam domain. Dia ada di dalam repository. Kalau yang clean arsitektur, repository ini hanya berisi interface saja. Lalu kode-kode implementation-nya itu ditaruh di project yang berbeda. Dia harus dalam satu kotak. Atau katakanlah kita bedakan di sini. Ini bukan folder domain lagi, tapi kita bikin satu lagi folder namanya persistence. Dan persistence itu kita sediakan untuk setiap repository yang ada di sini. Tapi itu nantilah, itu next step. Karena kalau kita mau mengarah ke sana, itu nanti jadinya kita punya project ini bukan di dalam sini ada domain HTTP, enggak. Tapi Nexus Backend Java yang jadi satu project, itu nanti harus spesifik Nexus Backend Java khusus domain. Nexus Backend Java untuk yang layer REST API. Nexus Backend Java persistent. Itu nanti harusnya jadi different project. Kalau kita masih satu project dan kita hanya beda-bedakan secara folder, percayalah, kita masih bisa melakukan kesalahan yang kita nggak sengaja. Itu yang kalau si Bob Martin, Uncle Bob, dia bilang, daripada dia bikin sesuatu yang nggak sengaja, dia menyalahi suatu aturan yang tadi, clean arsitektur, dia lebih baik serahkan itu ke compiler, jadi dia bikin project yang beda, yang mana kalau memang nggak bisa terakses otomatis, nggak akan bisa ke compile kodenya. Nah, tapi kita belum sampai mengarah ke sana. Karena masih banyak hal-hal yang harus dipelajari kalau kita menerapkan cara itu. Apakah kita punya struktur packaging sudah bagus, apakah kita harus menggunakan fitur Java modul. Istilahnya jangan buru-buru melaksanakan hal itu, padahal kita nggak tahu best practice-nya gimana. Makanya saya sama Hardy masih, udahlah kita repository masih tetap di sini. Sampai kita sudah dapat pemahaman yang cukup baik gimana cara memisahkannya. Kalau secara teori sih kita tahu gini. Tetapi teori ini kan harus dipraktekkan di dalam apa tools yang kita pakai. Nah, seperti apa wujudnya? Nah, itu kita belum tahu gitu. Ya. So, itulah perjalanannya bagaimana dari controller ke business logic ke penyimpanan data. Selesai. Kebanyakan kode kita sifat aplikasinya masih seperti ini. Gitu. Sama kalau kalian belanja di Tokopedia juga sama. Kalian kunjungi halaman Tokopedia, cari suatu barang, dia pasti kirim ke controller, diterima. Kalian masukin barang ke keranjang, berarti disimpan ke suatu data keranjang. Kalian check out pembayaran, dibikin oleh Business Logic, berhubungan dengan pembayaran pakai GoPay atau pakai kartu kredit, itu berhubungan dengan gateway di sini. Pembayaran berhasil, masuk ke data repository, alamat pengiriman, masuk ke penyimpanan di sini. Kalian baca lagi histori penjualan pembelian barang kalian masa lampau, dia masuk ke business service, baca, masuk ke logic, kayak gitu. Nah, framework seperti Spring Boot dan lain-lain, Laravel itu mereka sudah membuat supaya framework ini itu sedapat mungkin mudah kita gunakan supaya kita bisa nerapin konsep-konsep seperti ini. Jadi kalau ada suatu ketika kalian berhubungan dengan framework yang frameworknya tidak mengusung konsep-konsep pemikiran arsitektur, maka biasanya framework itu sebaiknya dihindari. Tapi agak jarang juga framework-framework seperti itu tuh menjadi terkenal, jarang. Framework seperti Laravel itu sebenarnya mengusung hal-hal seperti ini. Kode igniter, apalagi Quarkus apa juga sama. Kalau kita pakai bahasa Golang, ya sama, gini juga ada. Cuma frameworknya secara pasti nggak ada. Yang mereka punya itu kumpulan library untuk mewujudkan ini, ya. Tapi kembali ke kita yang harus memisahkan ini, gitu. Library untuk melakukan REST API itu di bahasa Go ada juga, ya. Kebanyakan orang-orang yang nggak kuat secara object oriented, mereka lari ke bahasa Go. Tetapi bukan keputusannya mereka, biasanya keputusannya juga karena performance. Go itu jauh lebih kencang dari Java, dia hampir menyerupai C++. Hampir menyerupai C. Kalau gitu kenapa kita nggak pakai C aja? Karena melakukan abstraction di dalam bahasa Go itu jauh lebih modern daripada di bahasa C gitu, ya. Kalau abstraction yang paling bagus itu ada di bahasa seperti Java, C#, ya. Namun abstraction itu juga membuat sesuatu namanya jadi panjang. Dan kalau kalian lihat nama di kita ini cukup panjang-panjang.
tenant, repo, custom implementation. Kita punya lagi nama-nama yang panjang apa, misalnya stock reservation, detail, stock apa gitu ya. Nama-nama kelas ini harus sama dengan nama UML. Semakin jelas suatu nama, semakin kita nggak perlu bertanya-tanya, menebak-nebak ini apa gitu. Nah, udah itu aja pola yang terjadi di back-end. Kodenya hampir mirip untuk keperluan kita Nexus. Saya nggak tahu kalau mungkin project lain atau project yang berbasiskan AI, machine learning, mungkin ada pola-pola yang berbeda. Gitu. Ya. Nah, kalau di ranah front-end, tentu tidak harus ramai seperti ini. Tetapi di front-end, konsep-konsep ini tetap bisa dilakukan. Dry, don't repeat yourself, single responsibility. Contoh kalau di kita itu ya, ada beberapa yang dry yang sudah bagus diterapin, contoh bikin komponen yang bisa digunakan ulang. Bikin komponen misalnya penginputan harga, bikin komponen penginputan tanggal, ya itu dibikin komponen dan bisa di reuse. Nah itu sih tidak menyalahi dry gitu. Kalau mau dibilang, tapi komponennya kan dipakai untuk nganu. Nah. Coba kita bisa nggak memperdebatkan ini ya, dry-nya kita itu menyalahi SRP. Misalnya gini, pada saat purchase, anggaplah ya, programmer sudah membuat komponen pemilihan tanggal ini, anggaplah pemilihan tanggal ini sudah atau gini, jangan tanggal, pemilihan inilah vendor. Komponen ini tuh berlaku di purchase order maupun di urusan lain. Komponen ini ada. Komponen ini tugasnya mencari data vendor yang ada di database. Kalau diklik dia bisa membuka pop-up seperti ini. Ya. Dia dipakai di purchase order, tapi bukan cuma purchase order, dia juga ada di vendor invoice. Vendor invoice itu sama nggak? Beda responsibility nggak? Beda. Vendor invoice itu beda dengan purchase order. Mereka masih sama-sama terkait dengan purchasing, tapi mereka sudah beda kegiatan, beda aktivitas. Nah, di sini ada juga vendornya. Sorry, ini bukan ini. Bikin vendor invoice kebetulan nggak bisa cari berdasarkan vendor. Sorry. Anggaplah ya, di sini kita bisa searching nama vendor, di mana sini ya searching nama vendor. Nah, anggaplah di sini tuh ini komponennya sama dengan yang tadi dipakai di purchase order. Tapi ini kan urusan vendor invoice. Apakah harusnya kita bikin komponennya beda? Jawabannya tidak. Sudah betul komponennya seperti itu. Karena komponennya itu hanya menyelesaikan persoalan kecil saja, bagaimana memilih data vendor. Jadi dia responsibility-nya di situ. Dia responsibility-nya bagaimana memilih data vendor. Bukan responsibility-nya bagaimana memilih data vendor untuk purchase order. Bagaimana memilih data vendor untuk vendor invoice. Enggak. Dia punya scope responsibility yang sangat kecil. Bagaimana memilih vendor. Jadi dia dijadikan komponen dan kemudian ada bagian-bagian lain yang membutuhkan adanya komponen itu dipakai. Gitu. Jadi kita bukan ada komponen-komponen yang memang kita bisa reuse ya. Selama itu tidak menghalangi suatu kegiatan single responsibility. Gitu. Ya. Mungkin penjelasan saya kurang begitu tepat, tapi nanti seiring jalannya waktu kita banyak melakukan kode review, pasti kita ketemu contoh-contohnya. Gitu. Ya. Oke, sudah itu aja yang saya bisa jelasin. Saya udah rekam, nanti kita bisa nonton di, saya upload ke YouTube. Ada yang mau ditanya nggak? Dari Hari ada yang apakah yang saya kurang? Siapa? Udah cukup sih.
sementara sih. Baik. Iya, yang sederhana udah mencakup itu semua. Oke. Nah, jadi untuk Belo ataupun Fiona atau siapapun lah yang mau mempelajari ini, ada suatu tips di mana kita tuh belajar sesuatu yang baru. Kita pakai prinsip gini. Kalau seseorang mau jadi penyanyi, apakah dia langsung nyanyi? Enggak. Dia dengerin lagu dulu. Setelah dia dengerin lagu, dia belajar menikmati suatu lagu. Setelah dia belajar menikmati lagu, dia coba menyanyikan ulang lagu itu. Setelah dia coba menyanyikan lagu ulang, dia coba berimprovisasi, dia ubah sedikit nadanya lagu itu. Setelah itu baru dia menyusun lagu. Hal yang sama berlaku ketika kita belajar sesuatu apapun itulah. Di dalam pemrogramming juga bisa. Jadi kita coba, kalau istilahnya orang tuh apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi amati dulu kode-kode yang sudah ada. Dicontohi saja dulu. Contohi. Setelah itu, coba pahami apa yang terjadi dalam kode-kode itu. Maksudnya ngapain. Setelah itu mau modifikasi, bisa. Setelah lebih paham, barulah kalian bisa menciptakan yang baru. Yang biasanya mirip-mirip juga bentuknya. Jadi nggak susah. Gitu. Ya. Tetapi dengan memahami, diharapkan skill kalian tidak hanya sebatas Nexus, coding Nexus. Manakala tiba-tiba besok kalian dihadapkan pada satu tantangan membuat sebuah software yang lain, bentuknya lain, bukan Nexus, bukan software bisnis, kalian bisa gunakan knowledge itu, gitu, ya. Jadi pakai prinsip tadi belajar mendengarkan musik ya, apa namanya, dengerin musik dulu, setelah itu coba belajar bagaimana cara menikmati musik ini, gitu. Kalau dalam shortcut, coba lihat kode yang sudah ada, gimana caranya kode ini dikatakan bagus, kenapa dibilang bagus, gitu ya. Oh, kalau saya modifikasi, oh begini caranya. Kalau gitu sekarang saya coba meniru kode itu. Nah, sekarang saya bikin kode lain dengan pendekatan seperti itu. Arsitektur yang kita gunakan ini bukan arsitektur yang the best, bukan. Tetapi ini yang umumnya bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Different problem, different approach. Jadi kalau kita berurusan masalah lain, mungkin arsitekturnya nggak seperti ini. Gitu. Untuk keperluan Project Nexus kita, baik customer portal, semua konsumsi lain, semua masih bisa diselesaikan dengan pendekatan ini. Ya, tapi ingat, kita jangan juga hanya menguasai satu pendekatan. Misalnya orang bilang, if ada satu ungkapan itu, kalau kita cuma mengenal alat palu, maka segala persoalan kita anggap paku yang harus dipukul pakai palu. Ya, ungkapannya gini, if hammer is your only tool, nah, if the only tool you have is hammer, you tend to see every problem as a nail. Jadi kita cuma mengerti cara pakai martil aja, palu. Akhirnya setiap persoalan kita anggap sebagai paku. Misalnya, kita ketemu suatu kayu yang harus dipaku. Oke, betul. Alatnya yang sesuai adalah hammer. Dan kita ambil paku, kita palu sampai masuk ke dalam paku sesuai kebutuhan. Betul. Suatu ketika, kayu itu harus kita potong. Harusnya kita pakai tool lain, gergaji. Tapi kita nggak punya gergaji. Kita hanya menguasai palu. Apa yang terjadi? Kita akan pukul itu kayu sampai patah di titik yang sesuai yang kita inginkan. Dan mungkin patahnya nggak sempurna. Mungkin patahnya menyebabkan keretakan di bagian lain. Sama. Kalau kita hanya mengenal satu arsitektur ini saja, begitu kita diberikan tantangan software lain, kita selalu berpandang, controllernya apa ya? Servisnya apa ya? Berarti reponya apa? Padahal mungkin persoalan itu sudah dibutuh cara pandang yang beda. Gitu. Jadi kita juga nggak boleh buta terhadap adanya pendekatan-pendekatan problem solving yang lain. Gitu. Nah, jadi memang tingkatan yang wise itu adalah kita seringkali mampu mempertanyakan segala sesuatu yang kita hadapi. Oke. Saya pikir itu aja sih yang saya bisa share. Ya. Nah, nanti selebihnya
nggak usah khawatir, sembari jalan kita bisa diskusi, komunikasi.